Pemirsa, Ulmi Ragmadani, seorang guru di pelosok Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, harus melewati jalan berlumpur dan menyeberangi sungai demi tetap bisa mengajar. Ulmi yang merupakan lulusan program guru garis depan atau GGD Kemendikbud RI itu harus menempuh 8 km menuju SDN 16 Pagoh, Desa Lomba Karya, Kecamatan Ledo, Bengkayang sejak tahun 2017 silam. Bagaimana perjalanan ibu dua anak itu menempuh perjalanan ekstrim saban harinya? Berikut sepenggal kisah guru di pelosok negeri. Inilah kondisi jalan dan jembatan kecil serta sungai berbatuan yang menjadi rute Ulmi, seorang ASN lulusan program guru garis depan atau GGD Kemendikbud Republik Indonesia. Untuk sampai ke SD Negeri 16 Pagoh, wanita asal Kota Padang, Sumatera Barat ini, dulu sebelum mempunyai anak, ia pulang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki selama 2 jam, melewati rute yang sama, dan rutinitas itu dilakukan sejak 7 tahun lalu. Ulmi memilih tinggal di desa lain karena alasan ketersediaan listrik. Lantaran di desa tempatnya mengajar sampai kini belum tersedia jaringan listrik negara. Sinyal internet saat itu juga tak tersedia, dan baru 2 tahun terakhir ini ada jaringan seluler. Sejak ia menikah dan mempunyai anak, sang suami, Gatot Susanto Nugroho, 36 tahun, tak tega melihat istrinya jalan kaki sejauh 8 km setiap hari. Namun untuk naik sepeda motor sendiri pun, Ulmi mengaku dari dulu tak cukup piawai melewati rute ekstrim karena sering terjatuh. Kini sejak sang suami memodifikasi sepeda motornya menjadi bentor atau becak motor, setahun terakhir inilah sarana yang menjadi pengantar jemput istrinya, sekaligus membawa kedua anaknya yang masih berusia 4 dan 2 tahun. Bukan mudah mengendarai bentor di kondisi jalan berlumpur atau lewat jembatan kecil, hingga harus menerjang bebatuan dasar sungai yang dilewatinya sepanjang jalan. Namun semangat Ulmi untuk mengajar tak surut oleh kondisi jalan yang entah kapan akan lebih baik. Gatot bercerita, bahkan demi istrinya tetap mengajar 7 orang muridnya di kelas 5 pernah beberapa kali mengalami musibah. Dari bentornya mogok akibat mesinnya terendam lumpur kalau musim hujan, hingga terbalik di sungai pun pernah mereka alami. Nah, itu tuh kan selesai ANBK. Kalau ANBK kan kita nginap di sekolah. Jadi hari itu kita harus pulang. Tapi malamnya itu hujan. Jadi sungai itu meluap, banjir. Mau nggak mau kita terjang. Nah, mesin kita terendam air. Tapi kita paksakan gitu. Kita bawa jalan. Nah, pas tanjakan itu nggak mampu nanjak. Jadi beca itu mundur, terjun ke parit gitu. Nah, posisi istri itu kan gendong anak yang kecil, dia bisa rilis, aman dia. Nah, anak yang laki-laki kan pakai seat belt, dia nggak bisa kemana-mana. Nah, itu posisinya kepala di bawah, dan saya pun kepala di bawah, kaki itu nahan becak ke atas supaya becak tidak tenggelam, supaya anak ini masih bisa bernapas posisinya. Nah, akhirnya nunggu istri buat bantu angkat sedikit, baru saya bisa keluar dari becak, baru saya bantu angkat naik ke atas jembatan. Dari situ sih rasanya, aduh, udahlah jangan 2 kali lah, sekali aja lah itu. Ngeri. Apa yang membuat ibu semangat untuk datang ke sekolah? Semangat lebih ke rasa tanggung jawab yang mengalahkan rasa takut saya. Apalagi melihat antusias anak-anak yang menanti kedatangan kami di sekolah, yang membuat saya termotivasi untuk bisa hadir lebih rajin ke sekolah. Seperti diketahui, program guru garis depan ini merupakan program afirmasi pemerintah Indonesia untuk pemerataan kualitas pendidikan di daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Dengan menugaskan para guru muda lulusan sarjana di seluruh wilayah Indonesia yang berkategori 3T ini, pemerintah berharap permasalahan kekurangan guru di daerah pinggiran bisa teratasi. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.